Soal listener, kita kembali lagi bersama dengan Mbak Nurul Inayas selaku owner dari Nayas Food dengan produknya ini yang cukup banyak ya, macam-macam. Diawali dengan produk nugget. Sekarang udah ada olahan ikan apa aja nih yang ada nih olahan produknya? Ikan, ada bakso ikan, ada otak-otak bakar, otak-otak goreng dengan siomay. Wow. Ini otak-otak bakar, goreng, siomay. Bahan utamanya semuanya ini dari Ikan. Saya pakai ikan kakap putih. ikan ya, ikan Ya, kakap. ikan. Ini agak beda ya. Kalau Iya. biasanya otak-otak itu kan tenggiri, Tenggiri, ya. ya. Orang yang kebanyakan orang kenal itu kalau otak-otak bahan bakunya ikan tenggiri. Nah, kenapa saya pakai kakap putih? Karena di tempat saya yang banyak itu adalah kakap putih. Tidak susah lah untuk didapat untuk bahan bakunya. Sementara kalau tenggiri ada tenggiri, cuman sekali ada harganya akan jauh lebih mahal. Ya, otomatis kalau harganya jauh lebih mahal, otomatis target market saya juga akan bergeser ya? Bergeser lagi dari awal. Dari awal. Iya sih. Tapi gimana nih perbedaan rasa ikan kakap putih sama tenggiri? Sebenarnya hampir sama sih. Kalau untuk produk olahan sebenarnya kuncinya itu kalau untuk ikan, cari ikan yang dagingnya putih. Gitu yang ya. dagingnya putih kayak tenggiri, kakap putih, barakuda itu kan dagingnya putih. Nah, itu semua cocok untuk dibikin olahan seperti ini. Otak-otak dan lain sebagainya ya. Karena memang jadi kelihatan lebih bersih ya. Kalau dari segi rasa ya hampir sama lah ya. Iya. Berarti otak-otak ini bikin sendiri juga? Bikin sendiri, produksi sendiri, semuanya. Wow, ini keren sih menurut saya, bisa bikin produk kayak begini, otak-otak terus masak sendiri, bikin sendiri, resepnya juga sendiri. Itu gimana ceritanya dari olahan yang cuman nugget, terus saya mau jualan apa lagi produk kedua setelahnya? Nugget, awalnya kan nugget, kemudian bikin bakso ayam, bakso tahu, kemudian dulu ada nugget ikan. Nah, dari nugget ikan itu baru muncul ini siomay. Jadi sebenarnya untuk total semua olahan ada 8, 4 olahan ayam, 4 olahan ikan. Namun dari kedua olahan ini yang penjualannya lebih kencang itu memang olahan ikan. Olahan ikan ya. Yang repeat ordernya memang tinggi kalau olahan ikan. Nah, ngomong-ngomong soal order nih, ini kan udah jadi sekarang udah dari reseller, bahkan udah dikirim ke luar daerah. Gimana sih ceritanya itu? Jadi untuk reseller ini kan ceritanya dari awal saya memasarkan lewat online. Fokusnya memang di online dari awal. Jadi awal dulu jualan itu di BBM. Dari BBM kemudian ke WhatsApp. Nah, sekarang sudah di Instagram, Facebook, fanpage. Kemudian dari Instagram kita arahkan ke WA. Jadi pemasarannya pasang story dan status. Jadi kita perhatikan jam-jam yang produktif di sosial media itu jam berapa. Nah, kita posting di situ. Jadi kita buat iklan yang cukup menarik pembaca, kemudian dari situ dengan ditunjang foto produk atau testimoni. Testimoni juga berperan penting kalau pemasaran ya. Dari situ orang bisa lihat, bahkan orang bisa yakin kalau ini produknya memang betul bagus atau enak. Nah, dari situ kemungkinan untuk repeat order akan semakin tinggi. Jadi tentunya ditunjang dengan kualitas produk. Benar, itu paling penting itu. Gimana caranya kita menjaga kualitas produk kita tetap stabil, rasanya dari awal sampai sekarang itu sama gitu ya. Itu membuat customer kita juga nggak bergeser karena udah tahu rasanya. Oh iya ini, karena kan biasa kemarin rasanya enak, kok hari ini enggak itu akhirnya jangan Mide beli yang lain saja, kayaknya mulai Mide enak ini. Kayak gitu biasanya kalau untuk customer. Berarti untuk penjualan ini sendiri yang keluar kota itu karena dari media sosial. Postingan ya, media sosial.
Wow, berarti the power of media sosial ya, itu akhirnya. Dengan event-event juga sebenarnya. Setiap kali ada event, ikut event juga. Ya, ada pameran di hotel atau di mana, ada kegiatan-kegiatan dari dinas, kita biasa pelaku UKM itu diundang. Nah, dari situ kesempatan untuk mempromosikan produk kita itu terbuka lebar. Jadi tinggal kita bagaimana mensiasati atau bagaimana kita memasarkan kita punya produk sampai orang tertarik untuk mencoba. Jadi kalau saya biasanya sih bilangnya the power of tester. Tester ya. Iya, karena kalau biasa di event kita siapkan tester. Betul. Iya, siapkan tester. Jadi orang yang datang ke booth atau ke stand kita tawari tester. Setelah dia coba kan dia bisa langsung menentukan pilihan pada saat mencoba. Setelah mencoba dia akan menentukan pilihan ya atau tidak. Iya. Jadi langsung. Jadi kan karena biasanya memang kita beli nih, ini enak atau enggak ya? Ini enak atau enggak ya? Kalau visual seperti ini kan masih menerka-nerka. Betul. Kalau yang seperti ini kan fokusnya customer itu cuma di penampilan dan kemasan. Beda kalau ada tester. Kalau ada tester lengkap. Kalau ada tester, ini enak ini yang mana? Oh ini, berapa harganya? Jadi lebih enak gitu ya. Kita juga jualannya jadi lebih fair gitu. Kita jual emang rasanya seperti ini. Oh jadi untuk proses penjualannya kayak gitu ya. Cara pemasarannya. Nah ini mungkin Spa Listener bisa menginspirasi kita juga yang baru mau jualan ya. Yang pertama jangan berkecil hati dulu ya. Ya betul. Jangan mudah putus asa. Pada saat jualan hari ini lesu bahkan tidak ada pembeli, akhirnya kecewa. Besoknya sudah ganti jualan lain lagi. Sebaiknya sih konsisten itu yang paling penting ya. Ya betul. Oke. Selain itu tadi jualannya melalui media sosial ya, marketplace, kemudian ikut pameran-pameran juga. Itu kebanyakan banyak orderan di situ juga. Ya, kayak contoh kemarin di hari jadi Sulsel di Klaro, alhamdulillah lumayan banyak closing di situ. Meskipun kan acaranya di dalam ruangan, ya, otomatis kan kita tidak bisa buatkan tester. Betul. Pokoknya tidak mati akal, harus cari di mana bisa untuk menggoreng tester. Kita bawa kompor di luar. Kebetulan ada teman yang punya booth di luar ruangan khusus untuk makanan jadi. Nah, kita numpang di situ untuk siapkan goreng testernya. Pas banyak peserta yang lewat kita bawa masuk di ruangan dibagikan ke pengunjung. Ya, alhamdulillah kok closingnya lumayan. Closing banyak ya, banyak jualan habis di situ. Iya. Oke. Jadi memang harus pandai-pandai dan cepat cepat mikir, cepat bergerak ya. Jemput bola. Iya benar. Tapi kan ini mesti ekstra lagi nih karena kan frozen. Berarti di rumah tuh nyiapin kulkas besar-besar ya? Iya, harus disimpan di freezer. Iya, simpan di freezer. Oke. Dari awal produksian yang cuman dimulai dari 150.000, sekarang sekali produksi udah berapa nih? Sekali produksi apanya nih? Sekali modalnya ngebuat produk itu 2.500.000 sekali produksi. Untuk sekali produksi untuk cuma satu produk aja ya. Satu produk. Dari 150.000 loh sekarang udah. Nanti akan berkembang lagi amin. Untuk satu produk aja ini ya. Iya. Berarti kalau sekarang untuk nyetoknya biasa berapa banyak nih? Udah berapa kilo? Sekali produksi itu 16 kilo. 16 kilo. Banyak kilo juga ya. Sekali produksi 16 kilo. Kalau untuk siomay dengan otak-otak bisa 16 kilo. Kecuali untuk otak-otak bakar. Nah, kalau otak-otak bakar kan dia lebih membutuhkan waktu yang cukup banyak. Pengerjaannya itu cukup lama. Jadi maksimalnya itu kita dalam sehari cuma bisa maksimal 8 kilo. 8 kilo aja? Iya, 8 kilo. Karena agak ribet ya emang ya? Iya, karena kan belum daun pisangnya. Betul. Iya, dibungkus satu-satu pengukusannya. Dikukus dulu. Iya. Habis itu tungguin dingin. Iya, betul. Habis itu di packing. Belum lagi kalau pada saat dikukus
ada daunnya yang ini yang harus diganti, yang sobek. Benar-benar. Oke, nah ini kita mau tahu nih harganya berapaan aja sih ini untuk produknya? Kalau untuk otak-otak bakar, otak-otak goreng dengan siomay itu masing-masing harga 27.000 per 500 gram. Kalau untuk bakso ikan itu 30.000 per 500 gram itu ecer. Kalau untuk reseller ada harga khusus. Harga spesialnya. Ya. Kalau mau belinya bisa langsung kemana nih? Kalau untuk belinya bisa langsung ke Instagram kami Nugatsu atau bisa ke DM langsung. Langsung DM aja ke Nugatsu. Di Facebooknya juga Nugatsu ya? Facebooknya juga Nugatsu. Oke, kalau nomor WhatsApp yang bisa dihubungin berapa nih? Ada di Instagram atau ada di bio-nya ya, di Instagram itu bisa langsung dihubungin ke sana. Harganya cukup terjangkau dan rasanya sudah pasti endul ya, karena udah terbukti ya penjualan ini banyak habis-habis terus, bahkan udah dikirim kemana-mana. Oke, karena kita udah nyampe di akhir talkshow kita untuk sore hari ini. Apa nih kemudian yang Mbak Nurul, Inaya mungkin ingin menyampaikan kepada seluruh smart listener yang mendengarkan kita saat ini untuk tetap terus bersemangat dalam dunia usaha, jangan putus asa. Ayo silakan Mbak. Jadi untuk teman-teman yang pada saat ini melakukan usaha atau masih dalam proses membangun usaha, saya sarankan jangan putus asa, terus berinovasi, semangat terus sampai apa yang menjadi harapan dan mimpi di awal kita membangun usaha itu bisa terwujud. Intinya ya fokus dan konsisten, jangan patah semangat. Oke. Baik, jangan patah semangat, pokoknya tetap terus ya. Konsisten yang paling penting. Kalau jatuh bangun lagi, jatuh lagi, bangun aku, kayak lagu ya. Oke, sebelum menutup acara ini kita bacain dulu ada komentar terakhir yang masuk di YouTube dari Smart FM Makassar, dari Risna. Kalau mau jalin kerjasama bagaimana caranya Mbak? Oh iya boleh, bisa langsung DM di Instagram, nanti kita jelaskan prosedurnya seperti apa. Oke, bisa langsung DM ya. Kalau mau jalin kerjasama nanti ada persyaratannya yang akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Pertanyaan yang kedua nih, kalau mau tetap bertahan di keadaan seperti sekarang, strategi yang dilakukan apa aja yang bisa dilakukan? Kalau untuk strategi, kalau untuk saya di bidang olahan, yang namanya masyarakat, apalagi makanan, orang kadang-kadang bosan dengan makanan yang itu saja. Mungkin pada saat ini jualannya sepi, besok jangan beranggapan hal yang sama akan terulang seperti hari ini. Jadi usahakan berpikir, ya intinya berpikir yang positif lah, berpikir yang baik-baik. Kalau hari ini sepi, ya namanya juga jualan. Namanya juga usaha, kan tidak selamanya berjalan mulus, tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi intinya tetap semangat dan konsisten, juga fokus. Jangan hari ini jualan fokusnya jualan A, merasa sepi di jualan A, besok pindah ke jualan B. Itu sebenarnya akan membuat kita bingung sendiri. Apa yang sebenarnya mau jual ya? Akan bingung sendiri memilih mana yang harus fokus. Benar-benar. Ya, jadi itu sih konsisten dan fokus. Konsisten. Oke, terakhir untuk produknya ini bertahan berapa lama nih? Kalau untuk produknya di suhu beku minus 18 derajat itu tahan sampai 4 bulan terhitung dari proses produksi. Kalau di luar freezer itu tahan 2 kali 24 jam. Oke, 2 hari aja ya. Di luar freezer, jadi bisa kan udah mau digoreng nih ya, terus lupa ya, astaga saya keluarin dari freezer, saya lupa ya. 2 hari kemudian udah rusak deh. Harus segera digoreng. Nah untuk tips-tipsnya nih untuk frozen ini, makanan-makanan ini kalau kita mau gorengnya biar enak, renyah dan endol. Kalau untuk otak-otak biasanya kan pada saat digoreng itu akan mengembang dan meletus. Iya meletus benar. Saya waktu itu goreng kayak ginian juga naik sampai ke atap. Jadi dong ke atap untuk supaya dia tidak meletus itu tipsnya sebenarnya otak-otaknya diturunkan pada saat minyaknya belum panas. Tapi tetap
jangan pakai api besar, pakai api yang kecil. Ya, kecil. Oke. Nah, itu dia tadi kita ada tipsnya dan untuk penyimpanannya ini bisa sampai 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan juga kalau kita simpan di freezer, jadi aman banget untuk kita bisa konsumsi bersama dengan keluarga. Oke, itu dia. Tadi pertanyaan-pertanyaan juga udah kita bacain semua dan Mbak Nurul makasih banyak loh udah datang ke sini. Dari jauh-jauh. Ini di mana sih? Goa. Di Goa ya? Aduh, jauh-jauh dari Goa udah ke sini. Ayo yang ada di Goa, cus langsung beli frozen dari Nugatsu. Ini rasanya dijamin endol. Untuk produknya bisa langsung dilihat di YouTube dari Smart FM Makassar. Ini banyak sekali produknya dan mau pesan bisa langsung ke Instagram dari Nugatsu. Mau kerjasama dan lain sebagainya juga langsung bisa langsung ngobrol ya sama Mbak. Thank you, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga usahanya lancar jaya dan tersebar ke seluruh Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Smart Listener sudah mendengarkan talkshow kita untuk hari ini di Senin Inspirasi bersama saya Priscilla Rini. Kita akan hadir lagi di hari Senin dengan membagikan inspirasi lainnya kepada Anda. Begitu kami pamit undur diri, sehat selalu, hati-hati di jalan yang mungkin sekarang lagi di jalan ya, lagi bawa kendaraan, hati-hati dan sukses untuk Anda. Sampai jumpa, bye.